nuansa pembelajaran jarak jauh. Video ini kita buat untuk belajar di rumah kalian. Semoga kalian tetap semangat dan tetap berdisiplin dalam belajar serta mengerjakan tugas-tugas yang diberikan dari sekolah. Nah, pada kesempatan kali ini di pelajaran bahasa Indonesia kita akan belajar tentang anekdot. Pada teks anekdot kita akan mempelajari tentang pengertian, kemudian ciri-ciri, struktur, analisis dari kebahasaan teks anekdot, kemudian nanti ada juga contoh-contohnya. Nah, apa itu anekdot? Anekdot adalah cerita singkat dan lucu yang digunakan untuk menyampaikan kritik melalui sindiran lucu terhadap kejadian yang menyangkut orang banyak atau perilaku tokoh publik. Ciri-ciri dari teks anekdot: yang pertama berupa teks yang mendekati perumpamaan, yang kedua menampilkan tokoh atau figur yang dekat dengan kehidupan sehari-hari atau juga orang penting. Yang ketiga memiliki sifat humoris, lucu, menggelitik, dan berbau lelucon tapi menyindir. Yang keempat terselip kritik atau tujuan. Nah, struktur anekdot. Struktur anekdot ada 5, yaitu yang pertama adalah abstraksi, kemudian orientasi, berikutnya ada krisis, yang keempat adalah reaksi, dan yang terakhir adalah koda. Struktur anekdot yang pertama adalah abstraksi. Abstraksi ini terletak pada bagian awal paragraf, berisikan gambaran awal tentang isi dari teks anekdot. Yang kedua ada orientasi, berisikan awal mula, latar belakang terjadinya suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi dalam teks. Yang ketiga ada krisis. Ini merupakan bagian yang menjelaskan mengenai pokok masalah utama dengan warna unik juga tidak biasa. Yang keempat ada reaksi. Pada reaksi ini berisikan langkah penyelesaian masalah yang timbul dalam bagian krisis tadi. Yang kelima ada koda. Koda merupakan bagian penutup cerita dalam teks anekdot. Nah, ini ada contoh dari struktur anekdot. Di situ ada teks anekdot yang berjudul Aksi Maling Tertangkap CCTV. Yang sebelah kiri ini adalah teks anekdot. Kemudian yang sebelah kanan itu adalah struktur dari teks anekdot tersebut. Baik, yang berikutnya adalah kebahasaan dari teks anekdot. Kebahasaan dari teks anekdot yang pertama kalimat yang menyatakan masa lalu. Kemudian yang kedua ada kalimat retoris. Kalimat retoris ini adalah kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Kemudian ada penggunaan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu. Ada penggunaan kata kerja aksi. Ada penggunaan kalimat perintah. Dan yang terakhir penggunaan kalimat seru. Nah, berikut ada contoh kebahasaan dari teks anekdot. Sama seperti yang tadi. Ini ada kutipan dari teks anekdot yang terdapat pada modul. Nanti bisa kalian baca anekdotnya. Di sini yang sebelah kiri ada unsur kebahasaannya, kemudian yang sebelah kanan adalah kutipan dari teks anekdot tersebut. Nah, untuk lebih dalam lagi dalam mempelajari teks anekdot, di sini saya tampilkan ada satu anekdot lagi yang berjudul Dosen yang juga menjadi pejabat. Nah, nanti silakan dibaca teks anekdot ini, kemudian ada beberapa soal untuk memperdalam pengetahuan kalian. Apa saja yang perlu kalian dalami? Di sini yang pertama, silakan dirangkum dulu. Buatlah rangkuman tentang materi teks anekdot di atas. Di materinya tadi silakan dirangkum dulu. Kemudian yang kedua ada tentukan struktur dari teks anekdot yang berjudul Dosen yang juga menjadi pejabat, yang barusan tadi. Silakan dicari strukturnya, orientasinya yang mana, dan seterusnya.
Yang ketiga, tentukan kebahasaan yang terdapat pada teks anekdot yang berjudul dosen yang juga menjadi pejabat. Nah, 3 soal ini silakan dipelajari di rumah, dikerjakan di rumah. Semoga masih tetap semangat karena kita masih dalam nuansa pembelajaran jarak jauh. Jika nanti ada yang masih belum dimengerti, kalian bisa mempelajari lebih lanjut melalui model yang sudah di-share di grup kelas kalian masing-masing. Kemudian kalian juga bisa tanya kepada Bapak atau Ibu guru yang mengajar bahasa Indonesia di kelas kalian. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.